Spada ya. Jadi Anda bisa mengunduh lagi di Spada. Kali ini saya pisahkan antara bab 10 dengan pertemuan 10 dengan pertemuan 11 saya pisahkan. Ini yang pertemuan 10 dan nanti ada juga pertemuan ke-11. Baik. Nah, di pertemuan kita mengenai SQL ini kita nanti mencoba untuk membahas apa saja yang terkait di dalam structure query language ini, mulai dari definisinya, kemudian pembagian dia, apa saja yang terdapat di dalam SQL itu. Nah, kemudian nanti kita masuk ke lebih dalam, yaitu mengenai data definition language-nya. Setelah itu masuk pada data manipulation language-nya. Oke ya. Oke, ini ya yang akan kita mulai ya. Yang SQL data definition dan data types itu sebenarnya pertemuan sebelumnya ya. Jadi bagaimana mendefinisikan data ya kita menggunakan statement-statement yang masuk pada bahasa definisi atau DDL, data definition language. Kemudian nanti kita ketika kita mendefinisikan tabel itu nanti harus disertakan juga field-fieldnya itu bertipe apa, field-fieldnya bertipe apa saja. Sehingga kita akan bahas juga mengenai data tipe data ya. Kemudian sedikit juga tentang constraint atau batasan-batasan ya yang bisa kita terapkan dalam tabel yang ingin kita buat itu. Nanti apa yang disebut dengan constraint itu apa, nanti kita akan bahas di sini. Kemudian setelah itu masuk pada bagaimana sih cara untuk mendapatkan data-data itu ya, atau disebut sebagai basic retrieval query ya. Jadi query dasarnya juga nanti kalau nanti lanjut ke pertemuan yang tentang data manipulation ya kita tambahi lagi query-query-nya apa saja. Kemudian insert delete update statement in SQL. Ini yang masuk pada materi DML-nya. Oke, baik kita mulai saja. Nah, apa yang disebut sebagai structure query language itu ya. Jadi structure query language atau orang bisa mengatakan sebagai SQL ya, atau SQL gitu ya, dia membacanya seperti ini. Ini fungsinya adalah sebagai bahasa query interaktif ya. Jadi ketika nanti Anda mengetikkan perintah, maka nanti dia akan menampilkan jawaban dari perintah yang Anda berikan itu. Dan dia juga bisa sekaligus sebagai bahasa pemrograman basis data. Nah, sintaks-sintaks di dalam SQL ini ketika kita nanti gunakan juga di dalam pemrograman, misalkan pemrograman web, ini SQL-nya ini harus selalu dimasukkan ke dalam perintah bahasa pemrograman itu. Ya. Jadi dia juga sekaligus menjadi sebagai bahasa pemrograman basis data. Ya. Nah, SQL itu meliputi ada yang namanya data definition language ya. Kemudian ada yang namanya data manipulation language, kemudian ada satu lagi ada yang namanya data control language, tapi kita tidak sampai ke data control language ya. Bagaimana mendefinisikan dan memanipulasi datanya. Karena data definition language, data control language itu digunakan ketika nanti Anda menjadi admin dari basis data tersebut. Ya. Nah, DCL itu gunanya adalah untuk memberikan hak, ya, hak kepada user di dalam mengakses basis data. Nah, gitu ya. Saya pikir tidak terlalu penting untuk Anda. Karena ya Anda gunanya nanti membuat bagaimana mendefinisikan datanya dan memanipulasi datanya. Oke, kemudian SQL ini mengikuti aturan ANSI yang dikembangkan oleh IBM, Scientific Research Laboratory. Oke.
Baik, sekarang saya mulai dulu dengan tipe data ya, dengan tipe data. Jadi ketika kita mendefinisikan sebuah tabel nantinya, maka field-field itu kita harus definisikan dia menurut tipe data yang sesuai dengan yang data yang akan kita simpan. Jadi pemilihan tipe data ini merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam mengelola data. Ya, bahwa field atau atribut harus didefinisikan ya dan harus memiliki tipe data yang sesuai dengan kebutuhan data yang diolah. Hal ini juga berkaitan dia dengan efisiensi ruang penyimpanan data atau memori penyimpanan. Ya. Jadi ruang penyimpanan data atau memori yang ada dalam komputer itu. Jadi nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan bagaimana sih menyimpan data itu supaya tidak memboroskan ruangan. Ada beberapa cara di sini tentang tipe datanya. Kemudian tipe bahasa pemrograman selalu mempunyai kumpulan tipe data yang built-in, jadi yang sudah include di dalamnya, disertakan di dalam bahasa pemrograman itu. Sehingga dia memungkinkan mendeklarasikan variabel dan menyediakan kumpulan operasi untuk manipulasi variabel tersebut. Itu yang disebut sebagai tipe data. Baik, ini tipe data yang nantinya sering akan Anda dapatkan ya di dalam mendefinisikan basis data. Jadi ketika ada tabel gitu ya, ketika ada tabel, kita bisa melihat struktur tabelnya seperti apa. Nanti dari situ kita bisa lihat field-fieldnya itu tipe datanya apa saja. Ya. Jadi yang pertama adalah ada yang disebut sebagai char, ya, karakter, ya, dia digunakan untuk menyimpan karakter. Di sini sifatnya fix ya, sifatnya fix, artinya sesuai dengan yang Anda definisikan di sini. Misalkan, nah, di sini misalkan ada char, kemudian buka kurung M, tutup kurung. Nah, ini M ini menunjukkan bahwa dia adalah seberapa besar kapasitas yang ingin kita berikan. Ya. Jadi, misalkan kalau kita ingin mendefinisikan karakter untuk nama, di sana dulu ya. Ya, karakter biasanya kan kita kalau menyimpan nama, gitu ya, nama itu kan bukan angka ya, jadi berupa karakter ya kita simpan sebagai karakter. Jadi karakter itu contohnya nama, kemudian alamat dan sebagainya yang isinya adalah berupa karakter, maka di sini kita definisikan sebagai karakter. Nah, bedanya dengan yang di bawah variabel karakter ya. Kalau tadi char itu sifatnya fix ya, artinya kita berikan misalkan untuk nama kita berikan char 20 gitu ya. Artinya maksimal karakternya 20. Nah, artinya apa? Kalau dia kurang dari 20 karakter, maka yang disediakan tetap 20 gitu ya. Tapi kalau dia lebih dari 20 karakter, misalkan 25, maka yang tersimpan cuma bisa 20 karakter itu. Jadi ketika Anda menyimpan data ya atau menentukan tipe data sesuatu yang bertipe karakter, pastikan dulu apakah dia sudah fix dia cuma segitu saja yang disimpan atau dia nanti berubah-ubah tergantung dari isian usernya. Nah, kalau misalkan tipe data ini atau field yang atau atribut yang kita sudah tentukan itu dia sifatnya tetap, misalkan nomor mahasiswa itu kan disediakan 12 digit gitu ya, 12 digit. Ya. Nah, pasti orang akan mengisi sebanyak 12 digit itu kan. Nah, seperti itu maksud saya. Jadi kalau didefinisikan sebagai sesuatu yang sudah fix gitu ya, 12 digit, maka orang pasti akan mengisi sesuai itu. Misalkan NIP, nomor induk pegawai juga, karena dia fix juga beberapa ya karakter itu dia
biasanya sudah fix 12 atau berapa 15 gitu ya. Kalau mau agak aman sedikit dilebihin 1 gitu ya, supaya kalau terjadi penambahan ya, misalkan kalau sudah NIM itu sudah penuh, kemudian ada penambahan digit lagi ya tidak terlalu banyak. Nah, seperti itu. Itu juga harus dipikirkan juga ke perkembangan selanjutnya. Oke ya. Nah, sekarang bedanya dengan satu ini, variabel karakter. Nah, kalau variabel karakter ini dia sifatnya kan variabel gitu ya. Jadi panjangnya bisa dari 1 sampai 255 karakter. Jadi, nah bedanya dengan yang di atas, bisa lihat bahwa kalau tadi fix ya, Anda tentukan char 12, artinya 12 digit tadi. Maka Anda mau pakai 12 digit atau kurang, ya dia disediain sebanyak 12 ini. Ya. Nah, kalau variabel karakter, nah, ketika kita sediakan dia 12, misalkan 12 karakter ya, 12 digit gitu ya, M-nya ini 12, maka ketika dia kurang dari 12, misalkan cuma 10 digit, misalkan kita kasih variabel ini field-nya nama gitu ya, nama varchar 50. Nah, misalkan namanya cuma Budi gitu aja ya, cuma 4 karakter, maka yang disediakan nanti 4 karakter saja gitu ya. Tempat penyimpanannya. Ya. Jadi ini lebih menghemat ruang penyimpanan. Ya, itu bedanya ya. Kemudian yang selanjutnya ada tiny text ya. Ini juga tentang teks. Ini masih teks ya. Tipe data teks di sini. Ada char, varchar, kemudian tiny text. Kemudian lebih besar lagi ada yang blob ya. Blob ini biasanya untuk picture ya. Bisa pakai blob ini atau apalah ya. Berupa teks ya. Kemudian ada yang berupa medium text, kemudian ada juga yang long text ya. Jadi ini ya tergantung dari seberapa besar karakter yang nantinya akan kita simpan. Oke, ini yang tipe data teks ya. Kemudian ini tipe data numerik ini ya. Ini saya masih salah di sini. Ini sebenarnya numerik ya. Nah, numerik kita ganti dulu. Numerik. Oke. Ya. Ini tipe datanya numerik ya. Ada yang namanya tiny integer ya, yang 1 byte saja. Kemudian ada small integer ini 2 byte. Kemudian medium integer 3 byte. Nah, biasanya kita pakai yang integer gitu ya, 4 byte. Nah, ini angka-angka seperti itu ya. Ini yang bilangan bulat ya, untuk yang bilangan bulat. Kemudian big integer juga bilangan bulat gitu ya. Kemudian untuk yang bilangan pecahan kita bisa menggunakan float ini ya, ini juga masih numerik ya. Ada float, kemudian ada double, kemudian ada real, kemudian ada desimal gitu ya. Ini ada lebarnya berapa, kemudian berapa angka di belakang desimalnya gitu ya. Kemudian ada numerik juga bersama dengan desimal ini ya. Ini untuk penyimpanan. Jadi tapi yang sering kita gunakan ya biasanya float ini ya. Float atau double atau real. Oke, itu untuk tipe data numeriknya. Ya, ini ya. Dua hal ini sebenarnya masih ada lagi nih harusnya. Ada date. Oh, belum. Aduh, kepotong ini. Sebenarnya masih ada lagi ya, tapi data date dan sebagainya itu masih ada. Ya, tanggal itu juga bisa disimpan di sini ya. Oke. Nanti saya tambahkan. Silakan. Gimana, Mas? Saya izin bertanya Pak, itu contoh dari M untuk Kurang lebar untuk kedengeran ya. desimal. Gimana, Mas? Tes masuk. Ya. Apakah masuk Pak? Gimana? Itu maksudnya desimal koma M desimal dalam kurung M, D itu apa ya Pak? Contohnya seperti apa? Desimal, M, D ya. Berarti ini ya desimal biasa saja. Cuma nanti ketika kita menyimpan datanya itu berapa angka di belakang komanya gitu, Mas. Ya. Panjangnya mau seperti apa gitu ya. Ya yang ini ya. Jadi tidak terlalu anu lah ya.
Ya, ini ya seperti tadi saya katakan, desimal misalkan Anda menyimpan 2,95 gitu ya. Padahal Anda tuliskan 2,95555555 gitu ya. Nah, berarti nanti yang dituliskan cuma bilangan bulatnya berapa, kemudian bilangan pecahannya itu 2 angka di belakang koma. Oke, ya. Berarti itu misal contohnya kalau 2,95 M-nya diisi berapa, D-nya diisi berapa, Pak? Oh, kalau itu bisa 1 ya. Satu ini kan M byte ya. Lihat M byte ya. 1 byte itu berarti kan besar, Mas, panjang. 1 byte itu tadi kayak ini. Angkanya dari minus 128 ya. Jadi cukup besar juga nih. Jadi cukup besar ya. Di angkanya dari 128. Berarti masih ada bisa 3. Kalau cuma misalkan 1,2 ya, desimal 1,2 gitu ya Mas ya. Berarti itu angkanya bisa sampai 100-an untuk desimalnya, untuk apa? Untuk angka apa? Bulatnya ya, yang bukan di bagian pecahannya gitu ya. Nah, desimalnya 2 angka di belakang koma gitu. Terima kasih, Oke, Pak. bisa dilihat ya. Gitu ya. Ya, Pak. Terima Oke, kasih. ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Baik, kalau tidak ada saya masuk ke SQL-nya sekarang ya. Nah, SQL-nya di sini terdiri dari 3 bagian ya. Kalau sebenarnya ada di yang lainnya lagi, ada satu lagi ya, namanya data transaction DTL, data transaction language. Tapi nggak kita bahas di sini. Di Oracle lebih kompleks lagi ya, karena tergantung dari tipe database management sistemnya ya. Oke, di sini ada 3 ya. Secara umum seperti ini, ya, di semua RDBMS itu ada. Ada yang namanya, yang pertama adalah data definition language ya. Kemudian ada data manipulation language dan ada yang namanya data control language. Jadi data definition language itu ada 3 kata kunci di sini. Yang pertama adalah create, kemudian drop dan alter ya. Kemudian data manipulation language ada select, kemudian insert, update dan delete. Kemudian untuk data control language ada yang namanya grant dan revoke. Ini yang saya katakan tadi untuk memberikan hak, sejauh mana hak dari seorang user itu terhadap penggunaan basis data. Gitu ya. Kalau grant kita memberikan privilege ya, misalkan dia haknya bisa secara keseluruhan atau cuma sebagian saja, hanya bisa melakukan melihat datanya saja, tidak bisa menciptakan datanya, ya berarti kita berikan hak dia hanya bisa melihat data saja, untuk select saja. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita mulai dulu dengan ini yang tadi saya katakan ya, penjelasan masing-masing ya. Jadi data definition language digunakan untuk mendefinisikan data dengan menggunakan perintah create, yaitu mendefinisikan datanya pakai create. Kemudian kalau drop itu nanti untuk mendrop tabel maupun database-nya ya. Kalau kita create database ya, kemudian nanti drop kita apa istilahnya, kita hapus tabelnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah alter table ya. Alter ini digunakan nanti ketika kita mau modifikasi definisi yang kita buat ya. Oke. Itu untuk data definition language. Kemudian yang selanjutnya adalah data manipulation language ya, atau DML. Ini berkaitan dengan perintah-perintah untuk memanipulasi data dengan menggunakan perintah ini, select, kemudian insert, update, dan delete. Nah, kemudian tadi sudah saya jelaskan data control language-nya untuk mengatur hak dari para pemakai data. Nah, perintahnya adalah grant dan revoke. Oke. Oke, sekarang kita masuk pada data definition language ya. Nah, data definition language ini adalah data perintah-perintah
berkaitan dengan bagaimana kita mendefinisikan tabel yang terdapat dalam suatu basis data. Ya, di sini ada 3 tadi kata kunci kan, ada create, kemudian alter, dan drop. Nah, create dan drop ini bisa digunakan untuk database, tabel, indeks, dan view. Ini ya. Tapi kalau untuk alter biasanya hanya untuk digunakan pada tabel saja. Oke. Baik, kita mulai dengan data definition language. Nah, tadi saya sudah jelaskan di sini bagaimana kita membuat database ya. Jadi kita bisa membuat database, membuat tabel, membuat indeks, dan membuat view. Nah, di sini. Nah, untuk membuat struktur basis datanya, database-nya, gampangnya ini adalah sebagai mini world-nya gitu ya. Nah, kemarin kan di sebelumnya kan ketika Anda membuat ERD kan Anda harus menentukan mini world-nya itu apa, tentang permasalahannya itu tentang apa misalkan. Jadi misalkan kita membuat database untuk perusahaan, misalkan berarti create database company. Kata kuncinya adalah create dan database ya. Oke. Nah, kalau yang ini create schema authorization itu untuk memberikan hak kepada Ronald ini ya, yang untuk sebagai pemilik skema keseluruhannya di sini ya. Oke, kalau misalkan kita ingin membuat database perwalian, kita tuliskan create database perwalian. Oke ya. Nah, ini sebagai wadah besarnya dulu, itu kita buat database. Oke, kemudian ketika kita ingin membuat tabel, maka di dalamnya ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Di sini sudah muncul belum create table-nya. Nah, ini create table ya. Jadi ketika kita create table, di sini ada beberapa hal-hal yang bisa kita lakukan seperti untuk membatasi atau memberikan constraint itu batasan atau gampangnya itu ya memberikan nilai sesuatu nilai kepada atributnya ya. Jadi saya balik dulu ke sini ya. Constraint. Jadi constraint ini ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah constraint tentang entitasnya. Jadi di dalam tabel itu sendiri ya kita bisa memberikan batasan atau memberikan nilai pada sesuatu atribut itu sebagai primary key ya. Jadi kalau kita ingin menjadikan sebuah field itu sebagai primary key, maka kata kuncinya adalah menggunakan primary key itu. Misalkan ya, create table mahasiswa, NIM itu kita jadikan primary key, berarti NIM, kemudian karakter 12 misalkan, kemudian kita tuliskan di situ sebagai not null primary key. Jadi biasanya kalau primary key itu berkaitannya dengan dia tidak boleh kosong dan harus menjadi primary key ya. Not null primary key. Nah, seperti itu. Yang disebut sebagai integritas entitas ya. Kemudian yang selanjutnya adalah integritas referensial atau ini yang menghubungkan satu buah tabel dengan tabel yang lain, yang menjamin bahwa data-data yang ada dalam kedua buah tabel itu terintegrasi dengan benar gitu ya. Terintegrated dengan benar. Itu yang disebut sebagai integritas referensial. Makanya kalau ada 2 buah tabel kemudian kita ingin relasikan, maka ada di situ sebagai foreign key ya. Ini harus ada foreign key-nya ya, on delete dan on update itu tidak harus ada ya. Jadi foreign key itu dia menjadi primary key di satu tabel ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian direferensikan ke tabel yang lain. Nanti saya akan perlihatkan contohnya. Kemudian on delete ini biasanya tulisannya
on delete restrict sama on update. Ya, nanti di sini contohnya ada ya. Sorry, saya berubah dulu di sini. On delete dan on update. Nanti kita akan lihat contohnya. Jadi artinya ketika kita melakukan pendeletan itu bisa jadi kita larang, ya, on delete restrict misalkan. Atau ketika kita melakukan update, biar agar dua-duanya bisa terupdate, maka kita pakai dengan on update cascade, ya. Nah, seperti itu. Nah, intinya adalah sebenarnya untuk menjamin bahwa dua buah data yang terrelasi itu datanya selalu terintegrasi gitu ya, dan itu benar gitu ya. Oke. Oke, ini primary key. Jadi primary key itu yang digunakan untuk mengenali secara unik setiap baris dari sebuah tabel ya. Jadi primary key itu bisa satu field atau terdiri dari beberapa field. Beberapa field itu bisa disebut sebagai composite key. Ya. Kemudian kita not null. Not null ini adalah sebagai suatu pembatas ya, enggak, atau yang pencegah sebuah field itu dikosongkan, ya, dikosongkan, nggak boleh. Berarti kalau not null itu dia harus terisi. Begitu dia tidak diisi, dia akan memberikan warning ya, atau memberikan perintah, oh Anda itu harus diisi gitu ya. Nah, kalau kita tidak kasih integritas ini constraint atau batasan not null ini atau constraint not null ini, maka kalau kita biarkan, kalau kita tidak isi, maka dia otomatis dianggap sebagai nul. Ya. Nul itu sebenarnya bukan kosong, tapi dia belum terdefinisi. Gitu ya. Ya. Nah, supaya terisi, ya kita tuliskan dia sebagai not null. Ya. Oke, itu not null. Kemudian unique ini biasanya juga untuk memastikan bahwa setiap nilai dalam sebuah kolom itu pasti berbeda. Ya. Kalau cek ini digunakan untuk memastikan bahwa nilai dalam sebuah kolom itu sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Ya. Oke, kemudian foreign key, tadi sudah saya jelaskan bahwa foreign key atau kunci tamu adalah sebuah field atau beberapa field yang sama dengan primary key pada tabel lainnya. Ya. Jadi dia berfungsi sebagai penghubung nantinya. Nah ini, tujuan dibuatnya foreign key ini adalah untuk menjamin adanya integritas referensial dari sebuah data. Ya, jadi misalkan tadi, nanti saya akan tunjukkan lah supaya kalau seperti ini Anda belum bisa membayangkan. Ya. Oke, baik. Ini constraint yang harus kita perhatikan ya. Bagaimana kalau tidak kita kasih constraint? Bisa nggak? Bisa juga, bisa. Tapi nanti pasti akan muncul anomali data. Misalkan Anda memasukkan NIM mahasiswa, Anda tidak kasih dia primary key, Anda isikan NIM yang sama pada tabel tersebut, pasti akan bisa masuk. Ya. Padahal kan kita tujuan kita adalah kan menjamin bahwa setiap data itu sifatnya unik antara satu baris dengan baris yang lain, satu data dengan data yang lainnya. Oke. Nah, bagaimana membuat struktur tabelnya? Nah, caranya adalah seperti ini. Create table, ya. Ini adalah kata kuncinya, create table. Kemudian ini adalah nama tabelnya apa. Kemudian buka kurung. Kemudian di sini nama atribut pertamanya apa. Kemudian tipe atribut pertamanya apa. Nama atribut keduanya apa. Tipe atribut keduanya apa. Nama atribut N-nya apa. Nah, tipe atribut N berapa apa. Ya. Kemudian kita bisa tentukan primary key-nya, gitu ya. Primary key-nya yang kita jadikan primary key yang mana, gitu ya. Atau yang kita jadikan foreign key yang mana, gitu ya. Contoh di sini. Contoh di sini ada kita ingin membuat tabel wali, gitu ya. Tabel wali, gitu ya.
Jadi kita lakukan create table wali, ya. Kemudian buka kurung, di sini ada ID wali, ya. ID wali misalkan di sini dijadikan sebagai tiny integer, ya. Kemudian di sini not null dan unique, ya. Kemudian ada NIP di sini, ada char, kemudian 9, not null juga, kemudian nama varchar 24, not null, berarti ini harus diisi semua yang atas ini, ya. Kemudian fungsional varchar 15, ini tidak dikasih keterangan apa-apa, artinya dia bisa nilainya bisa tidak kita isi, gitu ya. Kemudian di sini primary key-nya adalah ID wali, ya. Kita menjadikan ID walinya sebagai primary key. Atau bisa juga kita deklarasikan langsung, ya, ID wali tiny integer not null primary key, ya. Itu bisa juga. Oke, ya. Ini kita eksekusi, maka dia akan membentuk tabel wali. Nah, contoh yang kedua, misalkan di sini create table mahasiswa, nomor mahasiswa char 9 not null unique, kemudian nama mahasiswa, nama varchar 22 not null, SKS tiny integer not null, IPK desimal 4,2 ini, ya. Nah, ini yang saya contohkan, ya. Not null juga, kemudian ID wali tiny integer not null, kemudian primary key, nomor mahasiswa, ya. Kemudian foreign key-nya ID wali, lihat. Jadi foreign key-nya ID wali di sini kita jadikan dia sebagai foreign key yang mereference dari tabel wali, yaitu juga di ID wali. Nah, di sini lihat ada kata-kata on delete restrict. Jadi kalau kita mau mendelete data yang sudah ada di sini akan tidak diperbolehkan, gitu ya. Ya. Jadi sebelum yang di sana, yang di data wali di sana dihapus dulu, gitu ya. Nah, jadi on delete restrict dan on update cascade. Nah, kalau di sini ada updatean datanya, di tabel yang satunya juga akan terupdate. Gitu. Oke, itu tentang data definition language, ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah alter. Alter ini adalah mengubah struktur table. Ini alter table, kemudian ada kata-kata modify, ya. Yang kemarin ini saya pernah nyobain, ya. Ada yang kemarin gagal untuk mencoba merubah struktur karakter, tapi saya lebarkan pitanya, ternyata itu belum bisa, ya, kemarin. Terus saya belum nyoba juga lagi, ya. Oke. Contoh di sini alter table wali, modify ID wali menjadi integer. Jadi kalau tadi dia tiny integer, ya, di sini, ya, yang di sini tiny integer, kemudian kita rubah menjadi integer, gitu ya. Tiny integernya menjadi integer, gitu ya. Oke. Kemudian menambah, kita lakukan add. Jadi kalau misalkan kita ingin menambah struktur tabelnya tadi di tabel apa, gitu ya. Misalkan tabel wali itu kita tambahkan alamat, alter table wali add alamat, kemudian tipe datanya apa. Oke, ini fieldnya alamat, tipe datanya adalah varchar 25. Oke. Kemudian kita juga bisa mendefinisikan primary maupun foreign key. Kalau sebenarnya misalkan kita lupa, suatu saat kita lupa memberikan memberikan constraint primary key, ya bisa kita tambahkan menggunakan alter table ini. Jadi alter table nama tabelnya apa, kemudian add primary key yang menjadi primary key atribut apa, nah, nama atributnya apa, ya. Jadi misalkan di sini dosen di tabel dosen itu belum ada, sudah ada kode dosen tapi dia belum menjadi primary key. Jadi kita jadikan primary key dengan cara alter table dosen, kemudian add primary key kode dosen. Atau kalau mau nambahin foreign key, add foreign key, nama atributnya apa.
misalkan atribut kita ingin menambahkan foreign key pada tabel kelas ya, alter tabel kelas, add foreign key-nya kode dosen, misalkan seperti itu. Baik, itu data definition language. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah create table ya, create database, create table. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah index, create index. Create index ini untuk mempercepat sebenarnya, untuk mempercepat searching ya. Jadi ya, bisa diakses secara cepat melalui indeks ini berdasarkan nilai fit tertentu ya. Ini biasanya untuk searchingnya. Kemudian kalau bisa juga diakses urutan tertentu tanpa harus merubah urutan fisik di datanya. Jadi caranya adalah create index, nama indeksnya apa, on nama tabelnya apa, titik nama kolomnya gitu ya. Jadi, oh sini ya. Jadi create index, kemudian misalkan nama indeksnya adalah kita buat ID X wali, kemudian on wali ID wali misalkan. Oke, itu data definition language untuk indeks, kemudian truncate ya. Jadi ada truncate dan ada drop ya. Tapi kalau di sini truncate itu untuk menghapus isi tabel ya, truncate table ya. Jadi kalau kita ingin menghapus isi tabelnya saja, kita menggunakan truncate ini. Jadi tabel wali, truncate table wali, truncate table di sini. Dipakai delete juga bisa sebenarnya ya. Nah kalau menghapus tabel wali, menghapus tabel dari database ya pakai drop table, nama tabelnya apa, drop table wali, drop table mahasiswa, drop table, drop database juga bisa. Mau menghapus database-nya itu juga bisa kita lakukan. Oke, kemudian view. View ini adalah sebuah mirror sebenarnya, mirror dari tabel yang sudah ada dengan memilih field-field tertentu yang ingin kita tampilkan. Ya, jadi seolah-olah kita membuat tabel baru, tetapi sebenarnya dia hanya mirror saja dari tabel yang sudah ada. Ya. Jadi sintaksnya adalah create view, nama view-nya apa, kemudian nama-nama yang ingin kita jadikan view, nama-nama atribut yang ingin kita jadikan view itu apa saja. Kemudian lihat di sini as, ya. Kemudian select, ya. Select statementnya apa, ya. Apa saja yang mau kita tuliskan di sini, terus nama tabelnya. Dari nama tabel apa gitu ya. Jadi contohnya di sini statementnya ini. Create view mahasiswa view, jadi kita akan membuat view yang namanya mahasiswa view dari ya. Ini kita akan tampilkan NIM nama jurusan dari tabel mahasiswa. Jadi kita buat view dari tabel mahasiswa. Baik. Oke. Dan kita masuk kepada data manipulation language. Data manipulation language itu ada 4 ini ya. Ada insert, kemudian delete, kemudian update, dan select. Ya. Oke, jadi insert itu adalah menginput data, ya. Kemudian delete itu menghapus datanya, kemudian update itu mengupdate data yang kita inginkan atau mengganti nilai dari suatu field yang kita inginkan. Kemudian select itu ya memilih data-data yang ingin kita tampilkan. Kita mulai dulu dengan insert. Ya. Insert ini digunakan untuk input data ya. Jadi tadi kan kita sudah mendefinisikan datanya pakai create table ya. Misalkan tadi kita sudah isi sudah kita buat tabel wali ya.
create table wali, kemudian kode wali, kemudian nama walinya, kode wali, kemudian apalagi NIP-nya, ya, kemudian apalagi, oh ini salah ini ya. Kode wali tadi apa sih? Wali itu ID wali, sorry, benar ya. ID wali, NIP, nama, dan fungsional. Jadi kita sudah insert, jadi harus sesuai ya. Jadi harus sesuai insert into tabelnya namanya wali ya. Kemudian values-nya itu ini adalah kode walinya 5 ya. Tapi kita sudah definisikan sebagai tiny integer ya. Nah, kalau dia angka itu tidak boleh kita kasih kutip ya. Kemudian kalau NIP, karena NIP ini berupa karakter ya. Kenapa kita definisikan sebagai karakter? Karena ini kan NIP kan kita tidak fungsikan dia nanti untuk perhitungan-perhitungan kan. Dia hanya kode saja ya. Ya, jadi misalkan di sini NIP-nya 095065123. Ini dia dianggap sebagai karakter karena kita kasih tanda kutip di sini. Kemudian namanya juga kita kasih tanda kutip ya. Kemudian jabatannya itu sebagai fungsionalnya dia sebagai lektor kepala. Ya. Kemudian kita isikan untuk mengisi tabel mahasiswa, insert into mahasiswa, values-nya. Ini adalah NIM-nya, nomor mahasiswanya. Kemudian namanya, 18 ini adalah SKS yang dia sudah ambil. Kemudian IPK-nya adalah 2,48. Kemudian ini lihat 5 ini adalah kode walinya. Ya. Oke. Baik, itu adalah data definition language ya. Baik, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Sebelum kita coba-coba ya untuk membuka basis datanya. Nah, kita pakai MySQL tapi dengan text mode terlebih dahulu ya. Oke, saya coba share screen lagi. Bentar, saya belum membuka comment prompt. Oke, ya, ini ya. Oke, kita sini ya. Baik, saya mulai dari comment prompt untuk masuk ke MySQL servernya ya. Ini cd. Kalau Anda sudah menginstal SAM-nya, Anda bisa masuk ke direktori SAM ya. Jadi cd, kemudian masuk ke SAM, kemudian masuk ke MySQL-nya, masuk ke bin-nya ya. Jadi kalau ini saya contohkan yang di MySQL server, cd program files-nya ya. Ini path-nya ya. Halo? Gimana? Ya, saya lanjutkan ya. Jadi ini MySQL-nya. Bisa lihat ini bahasa DOS ya. Bahasa command prompt-nya ya. Jadi kita lihat di sini. Dir itu untuk melihat direktori, kemudian cd itu change directory ya. Nah, ini di sini SQL servernya, MySQL-nya ada di SQL server 8 ini. Jadi saya cd MySQL router ini bukan SQL router. Kita yang pilih yang server. Kalau yang di SAM lebih pendek ya.
Dia cuma ada di directory sum, kemudian masuk ke MySQL-nya, kemudian masuk ke bin-nya. Ini. Lihat lagi, ini ada bin-nya ya. Saya masuk ke bin, binary-nya. Ya. Nah, baru saya lakukan perintah mysql.exe. Ya. Kalau kemarin kan saya hanya buka langsung dari sini ya Mas ya, yang ikut ya dari sini. Kalau yang kelas A saya pernah pakai langsung dari command line ini. Tapi ini kalau seperti ini kita langsung masuk sebagai sebagai administrator saja gitu ya. Jadi defaultnya kita masuk sebagai administrator. Kalau kita masuk dari sini nanti kita bisa masuk sebagai administrator maupun sebagai user biasa. Jadi misalnya perintahnya seperti ini, mysql.exe -u tipe usernya apa. Kalau kita sebagai administrator di sini sebagai root, ya, root ya. Kemudian -p ini adalah passwordnya apa. Jadi ketika kita tekan, kita disuruh minta passwordnya, kemudian kita isikan passwordnya. Nah kita masuk, Izin ya. mengoreksi Pak. Oh, Itu rootnya ya, O-nya kebanyakan. Ya kebanyakan. Ya, rootnya kebanyakan. Ya, ya, sorry ya. Seperti ini ya, kita bisa masuk seperti ini. Ya. Nah, kalau kita sudah membuat user yang lain, kita bisa membuat user yang lain, kita bisa login tidak sebagai admin langsung, tapi bisa sebagai user sendiri. Misalkan karena kita sudah masuk sebagai apa di sini sebagai admin ya, sebagai root, kita bisa membuat user-user yang lain. Ya. Caranya adalah kita bisa pakai ini, create user, ya. Terus nama usernya kalian ya, saya contohkan aja misalkan Adi, terus kemudian di sini add localhost ya, ini seperti ini, harus seperti ini ya. Nah ini nama usernya adalah Adi at localhost ini, Adi misalnya. Kemudian kita passwordnya kita tentukan identified by, misalkan kita kasih passwordnya namanya Adi. Ya. Oke. Nah ini kita meng-create user namanya Adi. Nah, sudah terbentuk ya seperti ini. Oke ya. Ya ini sebagai contoh aja ya. Tadi kita tidak menggunakan ini. Nah sekarang coba kita menggunakan hak kita sebagai root ya, kita bisa meng-create table dan sebagainya di sini ya. Misalkan di sini sudah ada beberapa tabel yang database yang saya buat ya, di samping bawaan dari MySQL sendiri. Caranya adalah kita lihat dengan show database. Nah. Oke, ini Anda lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 database ya. Nah, yang saya buat itu database company dan database fakultas. Sedangkan information schema, MySQL, performance schema dan sys itu bawaan dari database. Ya. Oke, misalkan saya ingin menggunakan database company misalnya, company-nya ya. Company-nya, perusahaannya. Jadi saya gunakan kata kunci ini, use company. Artinya ini adalah kita menggunakan data yang berada di database company. Ya. Oke ya. Nah, kalau kita mau membuat database baru, misalkan database perwalian misalkan ya, kita buat dengan create database namanya perwalian. Saya contohkan dulu ini ya, yang ada saya bagaimana cara menggunakannya dulu ya. Lihat ini ya. Use company artinya
kita sudah menggunakan, sekarang bisa menggunakan database company-nya ini. Nah, kita lihat isi dari tabel company itu apa saja. Show table. Nah, di situ ada 2 buah tabel. Jadi lihat hierarkinya ya. Pertama adalah database bagi wadah semuanya. Kemudian di dalamnya ada tabel-tabel. Nah, tadi cara membuat tabelnya pakai create table, gitu ya. Kemudian kita akan lihat lagi struktur dari tabel departemen itu seperti apa sih? Kita pakai describe ya, describe ya, departemen. Nah, kita bisa lihat bahwa tabel departemen itu punya 2 field, yaitu departemen ID dan departemen name. Oke ya, itu kalau mau melihat struktur tabelnya seperti apa. Oke ya. Oke, kalau mau melihat isinya, ya pakai perintah select. Ya. Di select, mau melihat keseluruhan isinya, select bintang, from, nama tabelnya tadi departemen. Nah, jadi tabel departemen itu sudah terisi departemen ID dan departemen name, itu ada 4 baris ya, 4 row jatanya. Ya, 31 sales, kemudian 33 itu engineering, kemudian 34 clerical dan 35 marketing. Oke ya. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, sekarang kita coba untuk membuat ya. Membuat ya, misalkan kita ingin membuat tadi database perwalian gitu ya. Jadi kita create database perwalian. Perwalian. Ya. Nah, ya bisa ya. Kalau saya lihat lagi sekarang show database. Terus lihat. Di sana sekarang sudah ada ya database perwalian ya. Di sini sudah ada database perwalian. Nah, sekarang kita isi database perwalian ini. Oke, kita gunakan use perwalian dulu. Perwalian. Nah, sekarang sudah berpindah ya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi coba sekarang kita buat tabel wali tadi. Tabel wali tadi apa saja ya? Oke, tabel wali itu terdiri dari 1, 2, 3, 4 ya. 4, 1, 2, 3, 4 field ya. Oke, kita buat ya sekarang create table wali ya. Sekarang kita buat tabel walinya terlebih dahulu. Ya, seperti ini, buka kurung, kemudian kita tuliskan yang pertama adalah kode wali, KD wali. Misalkan di sini kita tuliskan sebagai tiny integer. Nah, ini integer ya. Oke. Kemudian koma. Kemudian kode, kemudian
apa ya, NIP. Sebenarnya kalau sudah ada NIP itu sebenarnya kode wali nggak perlu ya. Ya oke lah, kita ngikutin yang ada dulu lah. Kemudian NIP ya, NIP, kemudian kita deklarasikan sebagai karakter ya, karakter karena dia biasanya ini fix terus ya, tidak berubah-ubah. Misalkan kita kasih karakternya 12 ya. Kemudian koma, kemudian nama. Ya, di sini kita belum kasih integrity ya, batasan integrity ya. Harusnya kan nanti kita bisa kasih not null ya atau null ya. Seperti ini ya. Kemudian nama. Nah, ini kalau nama kita kasih nama varchar 25 ya. Kemudian fungsional varchar 15. Oke, seperti ini. Jangan lupa sekali lagi kalau ini struktur ya. Kita eksekusi. Ya, sudah terbentuk ya. Jadi creatable, nah ini sudah terbentuk ya. Jadi kalau kita lihat struktur tabelnya, describe ya. Des gitu bisa. Des wali. Nah, sudah terbentuk ya. Nah, defaultnya 0 gitu ya. Oke. Oke, sekarang misalkan kita ingin menjadikan kode walinya sebagai primary key. Caranya gimana tadi? Ada yang masih ingat tadi caranya? Pakai apa? Pakai add ya kalau nggak salah ya. Pakai add apa? Pakai apa? Alter table ya, wali, kemudian add primary key, add kode wali kd, underscore wali. Ya, ini ya. Nah, saya. Jadi kita bisa lihat lagi kalau kita mau lihat deskripsi walinya tadi, strukturnya sekarang tentunya ada keterangan lagi bagi primary key. Ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita coba lagi. Misalkan kita rubah lagi tadi alter table wali. Alter table wali. Kemudian add. Bisa nggak ya? Not null kode wali itu bisa nggak? Not null kode wali. Oh, nggak bisa. Tidak bisa, ya. Oke. Kita sudah definisikan dia sebagai primary key. Tapi lihat ya di sini ya. Coba lihat di describe ini ya. Kenapa dia tidak bisa? Alasannya kemungkinan ini. Lihat di sini, lihat kode wali ketika kita definisikan sebagai primary key, maka di sini lihat nolnya ini berubah kan? Menjadi no kan? Jadi kalau kita sudah definisikan dia sebagai primary key, otomatis dia tidak boleh kosong di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sudah mendefinisikan dia sebagai
primary key. Seperti itu. Oke, sekarang kita isikan ya, misalkan ya data yang di sini. Kita gunakan insert into wali ya, oke. Kemudian values-nya nah ya. Jadi contohnya adalah siapa ya? Contohnya tadi Satrio Madya. Oke. Misalkan di sini ya 5 gitu ya. Koma misalkan 2700902 ini P-nya 27009020234 potong kayak nanti ya. Kemudian namanya misalkan saya ya. Kemudian jabatan fungsionalnya adalah lektor. Seperti ini dulu ya. Oke ya. Sudah berhasil ya kita insertkan. Oke, kemudian kita bisa lihat nilainya dengan menggunakan select bintang from wali. Oke ya. Saya seperti ini. Oke. Kemudian misalkan kalau saya ingin hanya melihat NIM dan NIP dan nama saja. Yang saya lakukan adalah select bintang from, bukan bintang lagi ya. Ingat masih materi saya tentang project ya. Project adalah memilih field apa saja yang ingin kita tampilkan ya. Jadi di sini kita bisa lihat tuliskan select, kalau saya hanya memilih NIP dan nama saja berarti NIP, nama from wali. Bisa klik di sini. Nah, itu ya. Jadi yang terpilih hanya NIP dan nama saja. Oke ya. Nah, coba sekarang kita tambahkan tadi dengan tabel yang satunya dari tabel mahasiswa ya. Oke, kita buat create table mahasiswa. Oke. Kemudian kita coba buat yang pertama adalah NIM. Oke. Karakter 12 misalkan. 12 koma nama MHS ya. Varchar. Ini aduh saya ubah dulu ya. Saya warnakan dulu aja. Kayak create table mahasiswa, kemudian NIM. Nah, ini saya langsung ya. Saya tuliskan sebagai not null
Ini langsung primary key gitu ya. Primary key. Oke. Kemudian nama tadi var char 25. Kemudian salah saya. Kenapa saya enter? Oke. Ini kemudian nama, kemudian tadi apa ya? NIM nama SKS ya. SKS. SKS itu nanti bisa dijumlahkan, kita tuliskan integer. Kemudian tadi IPK. IPK kita tuliskan coba desimal ya, tadi ya, desimal. Desimal 1,2 ya. Terus ID wali. Kode wali. Kode wali. Wali. Ya. Oke. Kode wali ini sebagai foreign key. Kode wali tadi di sana integer ya. Integer, oke, integer foreign key, ya, foreign key. Atau langsung nggak usah langsung, bisa langsung kita deklarasikan sebagai foreign key atau langsung references itu juga boleh. References, references wali, ID wali. Nah, seperti ini. Oke, create mahasiswa integer itu desimal kode wali 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, kita eksekusi, mudah-mudahan tidak ada error. Double for float and D must be koma desimal. Desimal, coba ya, saya ulang lagi ya. Ini yang tadi ditanyakan. Ya. Desimal itu apa sih? Desimal aja kayak ganti float aja ya. Double or desimal, gitu kan? 1,2 must be M mas, M lebih besar, harus lebih besar daripada D-nya. Berarti ininya ya mungkin harus gini mas, tetap tidak bisa ya. 4, tadi 42. Oke. Terakhirnya adalah kode wali. Kode wali referensinya coba ya. Nah, bisa mas. Oh, berarti tadi mengkoreksi jawaban saya tadi ya. Ternyata desimal itu dia di sini MD-nya itu M-nya itu harus lebih besar atau sama dengan kolom D-nya. Jadi kalau mau, nah ini sebenarnya apa ya ini tadi? Jadi jawaban saya tentang ini adalah lebarnya, kemudian ini, kemudian belakang berapa angka di belakang desimalnya, coba kita coba isi ya. Nah, sekarang kita isi.
insert into mahasiswa, values-nya aja lah. Sendiri aja. Values NIM-nya ya misalkan 123 0 2 1 2 3 4 6 7 8 seperti inilah ya, saya sembarang aja. Kemudian namanya adalah Ahmad ya. Ahmad Haikal. Seperti ini. Kemudian SKS yang dia dapatkan itu misalkan 20, kemudian IPK-nya dia adalah 3, tak tulisan coba 555 gitu. Poin ya, poin. Kemudian kode walinya misalkan tadi saya isikan berapa ya tadi? 5 Pak tadi. 5 tadi ya isinya ya. Oke. 5 ya seperti ini ya. Oke. Oke ya, kita lihat select bintang from mahasiswa. Ya, itu ya Mas ya. Jadi dipotong cuma 2 angka di belakang koma, kalau 2 angka di belakang komanya benar ya. Tapi syaratnya tadi ya. Jadi benar tadi double tadi M-nya itu menunjukkan dia berapa digit ya, berapa angka maksimalnya gitu ya. Angka maksimalnya cuma ternyata harus ada syaratnya bahwa M-nya ini harus lebih besar atau sama dengan B-nya. Jadi sebenarnya 2,2 pun 2,2 tadi juga bisa ya tadi. Oke. Oke. Itu bagaimana menginsert datanya ya. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa 2 buah tabel ini sebenarnya berelasi ya dengan adanya kode wali ini. Oke. Jam 3. Baik, saya akan coba dulu bagaimana cara merelasikannya ya. Coba kita lihat di materi pertemuan ke-9 kita dapat apa yang namanya join gitu ya. Nah, sekarang sekalian saya mengulang itu ya. Apa sih sebenarnya join kemarin ya? Join itu kan kita menjoinkan 2 buah tabel ya. 2 buah tabel itu bisa kita joinkan, kemudian hasil dari join itu ada yang namanya cross product gitu ya. Cross product itu hasil perkalian dari seluruh seluruh fit yang ada di tabel tersebut, tabel yang ada. Jadi coba misalkan saya akan melakukan cross product antara tabel wali dengan tabel mahasiswa. Ya. Saya lakukan ini aja, select bintang from wali, mahasiswa. Nah ini sebenarnya hasilnya adalah cross product. Ya, lihat itu ya. Jadi karena datanya cuma 1, dua-duanya cuma 1 ya seperti ini. Ya, lihat kode wali, NIP, nama fungsional, kemudian NIM, kemudian nama mahasiswa, SKS, IPK, dan kode wali. Ya. Masih ingat ya kemarin tentang cross product-nya. Jadi kalau hanya ada satu tabelnya ya cuma 1 gitu ya. Satu field-nya, field-nya, 1 barisnya ya, 1 record saja masing-masingnya ya cuma 1 hasilnya. Oke. Nah,
sekarang kita ingin lihat tadi kan si Haikal kan kode walinya seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya bisa kita lakukan yang namanya join. Joinnya yang menggunakan inner join. Oke ya, itu yang disebut sebagai inner join. Jadi yang hanya yang match saja, tapi karena ini cuma satu isinya ya, nanti saya akan berikan contoh yang lebih banyak lagi ya, tabelnya diisi lagi yang banyak gitu ya. Tapi saya akan lanjutkan di pertemuan berikutnya aja. Sudah hampir jam 3, saya akan contohkan di sini. Jadi nanti menggunakan perintah ini supaya Anda ini ya. Jadi select bintang from wali, kemudian di sini ada kata-kata inner join. Ya, inner join mahasiswa ya, nama, tapi harus ada kata-kata on di sini. On KD. Sorry. Wali titik. Wali titik kode wali sama dengan mahasiswa titik kode wali. Nah, lihat di sini. Hasilnya sama enggak? Sama ya. Kenapa sama? Karena ya baru satu. Masing-masing satu field. Jadi ya tetap sama seperti ini. Ya, jadi kalau mau saya kurangi, jadi select bintang from wali. Jadi wali, misalkan saya hanya ingin menampilkan nama mahasiswa dengan dosen walinya gitu ya. Jadi saya akan tulis mahasiswa titik nama MHS ya. Jadi saya hanya ingin menampilkan nama mahasiswa dengan nama dosennya saja. Jadi wali titik nama. Ini maksudnya adalah mahasiswa titik nama mahasiswa ini adalah kita ingin menampilkan field nama mahasiswa dari tabel mahasiswa, ya. Kemudian yang di sini kita ingin menampilkan nama fieldnya nama dari tabel wali. Nah, ya. Nah, kalau namanya tidak nama fieldnya itu tidak sama gitu ya, Anda bisa langsung tuliskan. Kalau yang repotnya itu kalau nama fieldnya itu sama, nanti Anda harus spesifikasikan seperti ini kan. Misalkan seperti ini, kode wali saya ingin juga tampilkan, misalkan ya. Jadi seperti ini. Coba saya coba dulu dengan di sini tak hapus ya. Nama tabelnya saya hapus, masih bisa tampil nggak? Masih bisa ya? Masih bisa tampil karena apa? Karena nama tabelnya, nama fieldnya berbeda ya, nama mahasiswa dengan nama ini. Tapi kalau namanya sama-sama nama misalkan, nah itu harus Anda spesifikasikan dengan kode dari tabel mana dia. Nah, sekarang coba saya tampilkan ya. Nama mahasiswa, nama, nah, kemudian di sini kode walinya saya tampilkan ya. Nah, di belakang aja lah. Nama mahasiswa, nama, koma, kode wali. Nah, di kode wali, KD wali. Kode walinya kan harusnya 5 yang munculnya ya. Harusnya kan 5 munculnya. Tapi bisa nggak dia? Saya coba. Nah, dia akan mengatakan bahwa kode wali infinite list is ambigu. Kenapa ambigu? Karena
kode wali ini di tabel mahasiswa maupun di tabel wali itu ada. Ya, jadi tinggal supaya tidak bingung dia, nah, kita tambahkan kode walinya mau ditampilkan yang mana. Kode walinya dari tabel mana? Bisa dari tabel mahasiswa, bisa dari tabel wali. Misalkan saya tuliskan wali, titik kode wali. Ini dia baru tidak bingung. Nah, seperti itu ya. Oke. Oke, seperti ini untuk awal. Kemudian bisa juga inner join itu saya rubah sintaknya. Saya tidak pakai inner join, tapi saya menggunakan sama dengan. Ya. Jadi misalkan seperti ini. Jadi select bintang, select pilihan fieldnya apa saja, from, karena dia berasal dari 2 buah tabel, berarti misalkan mahasiswa, dari tabel mahasiswa, wali ya. Nah, tapi saya kasih syarat. Kemarin kan ada selection berdasarkan syarat ya, pakai where. Kemarin selection kemarin ya. Syaratnya nama mahasiswanya siapa. Kalau di sini syaratnya yang saya tampilkan adalah mahasiswa titik kode wali sama dengan wali titik kode wali. Dia juga akan menampilkan hasilnya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Pas jam 3 saya harus berhenti ya. Nah, bahasa DML nanti ini baru awal ya, baru awal bahasa DML-nya. Nanti akan banyak sekali kombinasi-kombinasi yang bisa kita lakukan. Ya, kita sudah coba sekarang ini sudah 2 buah tabel yang kita hubungkan ya. Jadi kalau seperti ini kan masih mudah kita bisa tahu. Misalkan kalau tadi data mahasiswanya itu sudah banyak sekali, kodenya kita hanya memberikan kode wali saja, terus nama walinya siapa nanti. Nanti dengan cara yang sama seperti ini nanti akan muncul semua data-data yang mengintegrasikan data-data yang ada di tabel wali dan tabel mahasiswa. Jadi misalkan tampilkan nama mahasiswa dengan dosen walinya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa nampilkan nama mahasiswanya. Kalau hanya dari satu tabel saja kan tidak bisa kan? Karena dari satu tabel saja, misalnya dari tabel wali tadi, nah mahasiswa tadi kita hanya tahu kode walinya saja. Sedangkan kode wali ini dapatnya dari tabel wali, gitu kan namanya. Seperti itu. Oke, saya rasa demikian dulu untuk hari ini ya. 1,5 jam saya berbicara. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang lain, silakan. Kalau masih ada pertanyaan lagi bisa disampaikan di pertemuan minggu depan. Harapan saya Anda juga mencoba untuk menginstal baik itu MySQL-nya, MySQL servernya, atau langsung ke SAM-nya aja ya. Sebenarnya saya tadi mau mencontohkan SAM-nya, tapi tadi saya jalankan masih error karena ada konflik. Nah, harapannya minggu depan saya sudah pakai yang SAM-nya saja supaya itu nanti bisa Anda gunakan juga untuk belajar pemrograman webnya. Ya. Jadi di SAM itu ada Apache, Apache-nya itu untuk menangani pemrograman webnya, kemudian untuk basis datanya dia menggunakan MySQL. Ya. Nah, minggu depan lah. Silakan Anda coba install. Atau ada yang sudah mencoba untuk install dan sudah mencoba-coba masuk ke MySQL-nya, atau mungkin ada yang masih susah, masih ada yang kesulitan. Saya stop screen-nya. Silakan. Baru install Pak, belum dibuka. Belum dibuka. Nah, sudah dibuka tapi di lokalhost-nya itu kayak belum dicoba-coba gitu Pak, baru lihat tampilannya aja. Tapi sudah muncul, sudah localhost, sudah muncul PHP-nya, sudah muncul pembukanya gitu, sudah ya.
Iya Pak, Jalan. tapi belum tahu ini ya cara operasikannya Nah, gimana. nanti kalau Anda lihat tab barnya itu ya, di barnya itu sebenarnya nanti ada yang namanya PHP MySQL. Nah, disitulah. PHP MyAdmin. Gitu. PHP MyAdmin di pojok kalau nggak masalah. Saya tadi misalkan coba ya. Nah, SAM-nya udah tak install ya. Sudah tak install lagi. Ya nggak apa-apa lah. Minggu depan saya akan perlihatkan yang itu ya. Baik, saya Izin rasa bertanya, untuk Pak. ya gimana? Untuk apa rekor rekamannya nanti ini bakal di-share atau bagaimana, Pak? Yang apa? Yang apa? Untuk Rekaman. rekaman dari Oh iya, Zoom ini. saya share nanti ya. Saya unggah di channel ya. Ya baik, Seperti yang terima kasih, kemarin. Pak. Ya, nanti saya unggah terus nanti linknya saya taruh di Spada lagi ya. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada lagi, bisa saya akhiri dulu untuk hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Nanti kalau ada yang masih perlu ditanyakan, kita diskusikan lagi di minggu depan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Yuk, saya close ya settingnya. Meeting for all.